Bagian A, pengertian. Terdapat 3 metode penelitian, yaitu penelitian eksperimen, survei, dan naturalistik. Metode eksperimen termasuk dalam metode penelitian kuantitatif. Bagian B, beberapa bentuk desain eksperimen. Experimental design terbagi menjadi 4. Yang pertama, kuasai experimental design. Ini digunakan karena pada kenyataannya sulit mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian. Yang kedua, pre-experimental design. Desain ini belum merupakan desain sungguh-sungguh. Yang ketiga, true experimental design, di mana peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Dan yang keempat, factorial design, merupakan modifikasi dari desain true experimental dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian, populasi dan sampel. Populasi adalah sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal yang membentuk masalah pokok. Sedangkan, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel yang pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu probability sampling and non-probability sampling. Probability sampling terbagi menjadi 4. Yang pertama, simple random sampling. Yang kedua, proportion stratified random sampling. Yang ketiga, disproportion stratified random sampling. Dan yang keempat, area sampling. Untuk non-probability sampling terbagi menjadi 6. Yang pertama, sampling sistematis. Yang kedua, sampling kuota. Yang ketiga, sampling incidental. Yang keempat, pervasive sampling. Yang kelima, sampling jenuh. Dan yang keenam, snowball sampling. Kemudian, penjelasan untuk teknik sampling. Yang pertama, probability sampling, yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, simple random sampling, adalah pengambilan sampel anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata dalam populasi tersebut. Yang kedua, proportion stratified random sampling, digunakan ketika populasi memiliki anggota atau elemen yang tidak homogen dan didistribusikan secara proporsional. Yang ketiga, cluster sampling atau area sampling, digunakan untuk menentukan sampel jika objek yang akan diperiksa atau sumber datanya sangat luas, misalnya populasi suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Dan yang keempat, disproportion stratified random sampling, digunakan untuk menentukan jumlah sampel jika populasi distratifikasi tetap tidak proporsional. Kemudian, non-probability sampling yang terbagi menjadi 6. Yang pertama, sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang kedua, sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel populasi yang memiliki karakteristik tertentu dengan jumlah yang digunakan. Yang ketiga, sampling incidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Siapapun yang kebetulan bertemu dengan seorang peneliti dapat digunakan sebagai sampel jika dianggap bahwa orang yang ditemui secara kebetulan cocok sebagai sumber data. Yang keempat, snowball sampling adalah teknik untuk menentukan sampel yang pertama jumlahnya kecil, kemudian membesar, seperti bola salju yang bergulir lama untuk menjadi besar. Kemudian, sampling jenuh adalah teknik pengambilan sampel jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dan yang terakhir, pervasive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Menentukan ukuran sampel. Jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Jumlah sampel yang diharapkan 100% mewakili populasi adalah sama dengan jumlah anggota populasi itu sendiri. Contoh menentukan ukuran sampel. Research Methods for Business memberikan saran-saran tentang ukuran sampel untuk penelitian. Yang pertama, ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai 500. Yang kedua, bila sampel dibagi dalam kategori, maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30. Yang ketiga, bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan
multivariat, maka jumlah anggota minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Yang keempat, menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota antara 10 sampai 200. Cara mengambil anggota sampel. Dua teknik sampling yaitu probability sampling and non-probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang sama kepada anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Pengambilan sampel secara random atau acak dapat dilakukan dengan bilangan random, komputer maupun dengan undian. Thank you.